5, 4, 3, 2, 1. Please come in. Bro Zaki. Zaki ya? Yamin. Oh Yamin. Nama lengkapnya sebenarnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Oke, tapi kalau nama panggungnya ada Zakinya. Oh nama panggung. Iya, ada nama panggung juga. Panggung tuh di mana panggung? Panggung organ lah. Jadi sebenarnya aku memperjelas Bay. Sebenarnya nama kau tuh kan di media sosial tuh Muhammad Yamin Zaki. Iya benar. Jadi sebenarnya tuh nama kau tuh panjangnya ada Zakinya nih, apa? Nggak, cukup Muhammad Yamin be sebenarnya. Biar diketahui penonton ini. Iya. Ya berarti selama ini menamo Zaki itu hoax ya? Hoax itu. Hoax nama panggung, bukan hoax. Jadi kalau hoax itu kan negatif. Oh negatif. Ya, kalau itu kan identitas. Oh saya itu. Tuh. Berarti dipanggil apa enaknya aku nih? Panggil sayang boleh. Panggil tapi jangan ya. Panggil Yamin cukup ya. Yamin. Oh Yamin. Bro Yamin ya? Boleh. Oke. Yamin, jadi untuk awal ini kan yang aku ketahui Bro Yamin ini kan ngajar kan? Iya, benar. Profesi guru ya? Guru benar. Guru di mana Be itu? Jadi kalau aku sekarang fokus kalau pagi itu ngajar di SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 Palembang. Kalau siang masuk ke Muhammadiyah 5 gitu. SMA Muhammadiyah 5 juga. Oke. Dua sekolah Benar. Jadi agak mobile dikit gitu ngajar. Jadi selama ini kan memang yang ketahui kan Bro Yamin ini guru ya kan? Iya, benar. Kenapa sih sebenarnya ngapo nak milih guru nih kan? Maksudnya kan ngapo nak milih pengusaha ya kan? Baik. Sukses ya kan? Banyak duit ya kan? Ngapo nak milih guru nih kan? Apa ada alasan tersendiri Muhammad Yamin ini? Jadi sebenarnya sih alasannya banyak ya, tapi mungkin salah satu yang disebut. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu bahwa Yamin ini sebenarnya bukan FKIP nih. Sedangkan kita kan tahu bahwa kalau guru itu harus dari FKIP ya. Kalau Yamin ini bukan FKIP, jatuhnya FISIP karena gelar aku bukan SPD tapi ESOS gitu. Cuman berhubung memang guru sosiologi di Palembang terutama memang agak sedikit kurang gitu. Nah, secara personal sebenarnya banyak tawaran lain, banyak loka rezeki lain kalau bahasa Palembang itu ya. Banyak loka rezeki lain tuh. Tapi ngapa harus ngajar? Karena kita nih punya jangka panjang lah ya. Jadi kalau mungkin wong lain punya tabungan duit, nah kalau aku punya tabungan pahala gitu. Iya, karena aku pernah baca artikel cak ini keren artikelnya. Jadi ada seorang yang wanita cerdas lah dia nih, ditawari di berbagai perusahaan besar untuk begawi, gajinya besar, tapi dia nolak, dia nak ngajar TK. Dia ngajar TK, jadi kawannya, keluarganya banyak nanya, ngapa nak ngajar TK? Jadi dia bilang cak ini, kalau aku ngajar risiko anak, baca Al-Fatihah, dia bisa belajar Al-Fatihah karena aku. Kayak setiap kali dia sholat, dia baca Al-Fatihah, dia dapat pahala, aku dapat pahala. Nah itu baru dari risiko anak. Kalau dia ngajar ke 100 anak, dia dapat 100 pahala dari baca Al-Fatihah baru, bukan lagi yang lain gitu kan. Nah, jadi konsep dari pahala itu tidak putus, ngalir terus gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Benar yang bermanfaat. Kalau yang ada amal-amal yang tuh yang bisa dibawa mati itu amal jariah. Itu ilmu benar. yang bermanfaat. Itu benar itu. Jadi Bro Yamin lebih milih nge-share ilmu. Iya, karena apa ya? Jadi sebenarnya sih kita nih mungkin kita sholat banyak ya, mungkin kita sedekah banyak, tapi Allahu alam sholat kita tuh sudah benar apa belum, diterima apa tidak, itu kan tidak tahu. Sedekah kita banyak mungkin, tapi ikhlas apa tidak, Allah alam kan, tidak tahu kita. Nah tapi kalau kita ngajar, insya Allah niatnya pengen mencari ridho Allah, niatnya memang benar-benar nak ngajar, berbagi ilmu untuk kebaikan uang, insya Allah pasti dihitungnya pahala. Nah itu, jadi kalau bahasa Palembang ini loka surgonya salah satunya di sini gitu. Itu yang buat aku akhirnya sudah mungkin istiqomah di ngajar ya, gitu. Walaupun bukan dari FKIP gitu. Iya. Jadi lebih milih ngajar daripada. Iya, insya Allah lah. Ya karena kita ketahui kan kalau ngajar nih, ya budak-budak zaman sekarang lah ya kan, budak muda lebih ke hidup dunia ya kan, yang dicari itu materi kebanyakan kan. Tapi berhubung Bro Yamin ini alasannya mantap sekali, bisa menginspirasi nih guru-guru muda. Mungkin ada guru muda yang resign, malah ngajar ya kan. Iya, benar. Ya itu kan. Iya, karena tadi aku bilang ya, jadi sebenarnya sih
kalau ngajar nih enaknya kita dapat duit dan dapat pahala gitu. Pekerjaan lain mungkin duitnya dapat juga, tapi pahalanya belum tentu kan gitu. Nah itu tadi luar biasanya. Jadi semoga mungkin ada kawan-kawan yang mulai jenuh ngajar ya, denger ini mungkin mereka bisa kembali semangat lagi ya harapannya gitu. Jangan sampai mereka ya bosan, jenuh ngajar, capek ya, karena setiap gawe itu capek kan, tinggal kita yang nikmatinya tidak itu. Gitu. Jadi kalau mulai ngajar tuh dari tahun berapa? Jadi sebenarnya kalau mulai ngajar awalnya nian aku kuliah 2011. Kuliah 2011, 2013 semester 5 sudah ngajar sebenarnya. Oh, iya. Di 2013? Di 2013 di semester 5 kuliah tuh sudah ngajar sebenarnya. Karena kebetulan waktu kuliah kemarin tuh deket sama dosen. Nah, ada guru sosiologi yang ada uang dalam? Tidak, bukan. Bukan, masih uang dalam. Jadi ada guru sosiologi yang nge-S2 Mi. Oke. Dia nge-S2 nanya sama dosen, ada pengganti karena dia Jumat sama Sabtu udah bisa ngajar waktu itu. Nah, aku udah bisa ngajar karena aku kuliah dia S2 kan di Unfri. Jadi kata dosen tuh ada, tapi dia mahasiswa, dikenal lah sama aku. Nah, itu awal-awalnya ngajar sih pertama. Cuman karena ngajar di negeri waktu itu banyak plus minusnya. Mana pula kemarin di kuliah mulai sibuk-sibuk nak skripsi, jadi stop dulu ngajar di sekolah, ngajar les gitu, ngajar les di salah satu bimbel selama 2 tahun. Akhirnya ditawari di Muhammadiyah gitu. 2017 ditawari Muhammadiyah gitu. Nah itu sih perjalanan ya, sebenarnya ngajar les yang lumayan ya tuh. Tadi belum disebut kalau salah guru apa ngajar apa? Guru sosiologi. Iya benar. Jadi tadi kan aku alumni sosiologi FISIP, benar. FISIP jurusan sosiologi di Universitas Sriwijaya di Indralayo. Jadi selama ngajar ini mungkin banyaklah pengalaman yang didapati kan. Apalagi lah ngajar dari semester 5 kan. Iya. Berarti bisa dibilang Bro Yamin ini sudah senior kalau tidak di Muhammadiyah 5. Karena lah ngajar dari kuliah, belum tentu orang bisa ngajar di kuliah kan? Kalau dibilang senior sih takut pula ya, karena ada yang jauh lebih senior ya. Cuman yang jelas lah tahu. Nah itu, jadi ya lah tahu seluk-beluk dari ngajar tuh cak mano, terutama plus minus sukar sakitnya cak mano lah. Gitu. Mantap. Iyalah, mudah-mudahan ada di luar sana yang masih guru muda ya kan. Amin. Bisa jadi inspirasi Bro Yamin yang mantap. Iya, karena poin penting enaknya ngajar tuh ini loh. Enaknya ngajar tuh kita tuh bisa jadi inspirasi. Itu yang jarang yang jarang, profesi yang jarang dimiliki sama uang lain gitu. Kita bisa sukses di bidang-bidang lain itu. Tapi kira-kira kita bermanfaat untuk uang lain. Gitu. Jadi kalau poinnya ini, setiap kita nih bakal mati loh. Aku bakal mati, kau bakal mati kan. Iya. Siapa tahu besok kau meninggal, aku belum. Iya kan kita udah tahu. Atau siapa tahu aku yang belum, kau meninggal kan, enggak tahu gitu kan. Iya. Betul. Tak diamin enggak? Jangan ya. Jangan gitu. Jadi setiap orang tuh bakal meninggal. Cuman yang jadi pertanyaan, apa yang bakal kita tinggalkan waktu kita meninggal? Nah itu. Kalau kita ngajar, apalagi kalau kita ngajar bisa dekat sama siswa, banyak siswa yang terbantu ya sama kita, yang terinspirasi sama kita. Itu luar biasa. Iya. Senangnya rasanya. Enak loh pas kita mati uang tuh nangis galau. Enak tuh. Enak ya? Enak tuh. Tapi aku belum nyoba ya, jangan kaget masih bujang. Kalau udah itu nak tangisi kau. Jangan ya. Jangan. Nak tangisi mudah ya itu. Jadi Bro Yamin, semenjak kita nih berbenturan dengan pandemi ini kan, jadi banyak kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait salah satunya pendidikan. Apa membahasnya itu? Daring. Kalau luring itu apa luring? Kalau luring itu tatap muka. Tatap offline. Muka. Daring itu online. Jadi kayak mana sih ceritanya? Apalagi kayak Bro Yamin yang ngajar daring, apa sih kendalanya? Apa yang bisa kita share? Apa yang bisa kita dengarkan? Baik. Jadi sebenarnya ini bagus ya. Jadi kalau dari perspektif guru, dari sisi guru, sebenarnya guru sih enak kalau ngajar daring ya. Karena waktu yang digunakan untuk ngajar, misalnya kalau tatap muka langsung kita ngajar 2 jam pelajaran 90 menit, ya 90 menit harus tatap muka gitu. Tapi kalau daring kita paling 10 atau 15 menit kasih materi, sisanya tinggalkan anak tugas atau bahan bacaan, nanti mereka yang kerjakan pengayaan gitu. Ya, jadi enak soalnya kita punya banyak waktu untuk istirahat, gaji tetap dapat sebenarnya.
Tapi di sisi lain saya yakin jujur banyak guru yang ngeluh ya. Ngeluh bukan karena enaknya, bukan, tapi karena dengan adanya konsep daring itu kualitas pembelajaran menjadi menurun nih. Karena kita mainnya kayak inilah ya. Aku kan ngajar di sekolah negeri dan sekolah swasta ya. Jadi kita punya perbandingan lah. Ya kalau di negeri sih mungkin bisa, tapi kalau untuk sekolah-sekolah swasta, pertama siswa itu belum tentu ada HP loh. Iya benar. Oke. Yang kedua, setelah kalaupun dia ada HP, dia belum tentu ada pulsa untuk memenuhi tatap muka itu. Jadi aku pernah pakai aplikasi tatap muka ya, sama anak, cuman 32 menit itu 900 MB. Pemakaian kuotanya. Iya. Terbayang enggak? Sedangkan siswa aku di Muhammadiyah kadang-kadang cuman beli kuota yang 1 giga. Satu pelajaran hampir 1 giga loh. Sedangkan satu hari bisa 5 pelajaran, masa 5 giga setiap hari dia? Itu bengkak kan orang tuanya kan, nyari duitnya. Maka dari situ baik sih sebenarnya sudah ada bagus. Mana pula tadi gue bilang penurunan kualitas pembelajaran nurun. Karena siswa yang kadang-kadang dijelaskan secara langsung tatap muka kadang-kadang masih tidak ngerti loh. Kita jelaskan kan, kita ngajar kadang-kadang mereka masih tidak ngerti, apalagi kalau misalnya dari jauh gitu. Baik dari interaksi guru ini kan kalau ngajar dia kan nyingok ya ekspresi siswa itu kan, mana siswa yang sudah menguasai, mana yang masih ragu-ragu, masih bingung, ada yang tidak ngerti sama sekali, kita lihat itu. Nah kalau tatap muka kita tidak bisa lihat itu. Nah itu plus minusnya ya. Dari satu sisi memang kalau guru sih diuntungkan, tapi aku yakin kalau di Palembang sebagian besar guru pasti ngeluh dia. Karena guru kita sekarang sudah sangat bagus sebenarnya. Jadi kualitas guru kita sudah luar biasa, mereka sudah prioritasnya mikir ke anak, bukan lagi mikir ke tapi pribadi. Ini kalau Bro Yamin ngomong agak kurang menurun, ada tidak pernah terpikir sebaiknya pemerintah nih ngeluar ke kebijakan ini sih selain dari, apalagi kan masalah pandemi kan bukan sesuatu hal yang sengaja terjadi, memang ini kan ada tidak pernah bagusnya kayak ini menurut pribadi Bro Yamin ya, ada tidak? Baik, jadi sebenarnya kalau pribadi sih ada ya, ada pribadi. Tapi sebenarnya kemarin sempat muncul wacana juga dari pemerintah, ini bukan dari pribadi, dari pemerintah, dan aku setuju baik gitu. Jadi apa tuh? Jadi kemarin wacananya sekolahnya bakal mulai diaktifkan, tapi dengan konsepnya sistem ganjil genap. Ganjil genap itu. Jadi yang sekolah tuh cuman separuh. Oke, jadi siswa di kelas itu yang absen ganjil misalnya minggu ini masuk. Minggu ini yang absen ganjil masuk belajar tatap muka, yang absen genap di rumah daring gitu. Kayak minggu depannya dibalik. Siswa absen genap yang masuk, siswa absen ganjil yang daring gitu. Nah, sebenarnya konsep itu sebenarnya bagus ya, karena kita kan sudah satu menetapkan protokol jaga jarak ya, protokol kesehatan sudah terpenuhi itu konsepnya. Yang kedua, sistem pendidikan tatap muka sebenarnya sudah bisa kan itu. Setidaknya daripada mereka 1 bulan di rumah terus full, mending minimal 2 minggu. Mereka kan bisa 2 minggu kan dalam 1 bulan gitu. Itu meminimalisir sebenarnya gitu. Cuman harapannya sesegera mungkin lah kalau bisa ya gitu. Tapi itu dalam tahap wacana kemarin atau sempat dilaksanakan? Sampai sekarang sih dalam tahap wacana ya. Kemarin jadi ada webinar. Dari Kemendiknas ya, katanya bakal segera direalisasikan. Kita tinggal tunggu. Ada wacana katanya bulan Oktober bakal direalisasikan. Karena di kebijakan awal dari pemerintah sebenarnya tatap muka yang sebenarnya itu dilaksanakan pada Januari 2020. Tapi sebagian besar sekolah sih nuntut ya, terutama wali murid. Karena wali murid kan harus kerja. Sedangkan pandemi ini siswa belajar di rumah, menuntut orang tua harus ngawasi. Iya. Jadi bingungnya cak ini kan wali murid, bapaknya nak begawe, emaknya nak ngurus rumah, nak ngawasi anak pula. Nambah gawean itu. Jadi biarlah yang ngawasi anaknya guru baik kan. Oke. Jadi kalau misalkan wacana ini jalan, Bro Yamin sangat-sangat mendukung ya. Iya, bagus. Sangat mendukung ya. Sangat. Iya. Mudah-mudahan lah, insya Allah kita doakan lah. Ya. Tapi sebelum masuk ke daring, kita kan permasalahan anak-anak itu kan banyak pada fasilitas teknologi yang tadi ngomong kan terbatasnya kuota, belum sampai beli ini, aduh lumayan kan harganya. Tapi sebelum itu guru-guru ini sudah dipersiapkan belum? Kayak itu maksudnya. Mikir ke siswa, tapi guru-guru ini sudah terfasilitasi belum dengan baik? Baik. Jadi ini
kalau ngomongin masalah kualitas gurunya, nanti guru ini dielaborasi jadi dua kelompok nih. Ada guru-guru muda dan ada guru-guru senior nih. Ya. Nah, kalau guru-guru muda sih fine. Jadi kalau guru ini, kalau aku bilangnya bahwa sebenarnya kalau untuk masalah kualitas sarana, mereka ada galau, HP ada, laptop ada, dan duit pulsa difasilitasi sama sekolah. Bahkan bila perlu mereka tetap, kalau sekolah-sekolah negeri meskipun belajar daring tapi guru tetap datang ke sekolah. Guru datang ke sekolah, bila perlu pakai fasilitas wifi sekolah boleh. Oke. Nah, jadi kalau untuk masalah fasilitas sebenarnya tidak jadi masalah. Bedanya adalah kalau guru-guru muda tadi aku bilang fine baik, tidak jadi masalah karena kita kan sudah biasa ngucak teknologi. Iya, nah, kalau guru-guru senior kan mungkin kan mereka agak kurang terbiasa ya. Ya mungkin ada lah beberapa guru yang sudah ngerti ya, tapi sebagian besar guru senior kan, bahkan aku pernah ketemu ada guru SD tuh, dia ngetik bae di Android masih pakai satu jari. Nah itu, ya cak mana dia nak daring gitu kan. Nah, itu. Jadi itu juga yang buat yang buat guru juga tidak bisa betah yaitu di metode daring kayak ini gitu. Karena selain kualitas itunya, siswa guru juga ini terbatas juga gitu. Iya. Ditambah lagi dengan banyak aplikasi kan. Ada yang pakai Google Classroom. Kalau Sumsel ada aplikasi Sumsel Cerdas itu dari Pemprov kan gitu. Belum lagi yang aplikasi-aplikasi tatap muka kayak Zoom, Google Meeting dan lain-lain. Ya. Jadi Bro Yamin, kan aku ngikuti follow nih Instagram Bro Yamin ini kan. Oke. Sering buat Instastory, sering selfie sama siswa. Jadi memang lagi kelulusan ini banyak yang tembus-tembus ke negeri. Cak mana itu banyak nih caknya Instastory itu sama siswa-siswa. Jadi ceritanya cak mana itu? Jadi apa yang nak ditanya ini? Iya, kelulusannya apa? Kelulusannya. Cak mana? Banyak yang tembus apa didikan Bro Yamin ini? Alhamdulillah Mi. Jadi kalau di SMA negeri kan baru ya aku. Kalau yang di Muhammadiyah yang udah lumayan lama. Jadi kalau di Muhammadiyah sih alhamdulillah peningkatannya sangat luar biasa. Bahkan aku dapat regenerasi loh. Jadi ada siswa aku yang masuk jurusan sosiologi sama kayak aku gitu. Mantap itu. Dengan jalur yang sama tuh. Jalur tanpa tes ya gitu. Jalur SNMPTN gitu. Aku dulu masuk jalur SNMPTN dan siswa aku masuk juga gitu. Nah, itu tadi aku bilang bahwa senangnya tuh kita bisa menginspirasi uang gitu ya. Jadi cak mano sosok kita tuh buat uang terpacu gitu. Nah, itu luar biasanya tuh. Alhamdulillah aku sudah dapat, semoga tahun depan semakin banyak ya anak kita yang sukses ya. Karena biasa tatap muka ya kan? Iya benar. Tatap via layar HP, tidak kelihatannya aneh siswa-siswa ya kan? Iya. Ya mudah-mudahan lah, kalaupun memang pandemi ini cepat berakhir kan, kita doakan supaya guru-guru ini lah kangen sama siswa-siswanya kan? Karena mungkin ada rindu tersendiri kan siswa tuh kan? Jadi kalau guru nih sudah rindu ya tatap muka sama siswa, pendesan, apalagi kan kita guru-guru muda nih dekat sama siswa kayak kawan, bukan kayak tutor ya. Jadi kita lebih berkawan, jadi enak gitu. Kita kangen sama siswa, tapi siswa tidak kangen sama kita. Dia nak main, dia kangen sama kawan-kawannya bela. Siapa kangen itu? Iya. Karena kan siswa kan yang dikangenkannya bukan belajar, main-main sama kawan. Tapi kan itu proses pembelajaran juga sebenarnya. Ya, jadi kan siswa tuh tidak harus datang ke sekolah, bukan berarti belajar nata buku, baca kan bukan cuma itu kan. Dia interaksi sama kawan itu pelajar juga loh. Dia kenal cara berkawan, cak mano. Oke. Nah, ada enggak pesan-pesan untuk guru-guru muda mungkin seumuran yang saat ini mungkin lagi pasrah kan? Mungkin ada juga yang semangat. Ada enggak ibaratnya apa hal-hal yang bisa menjadi inspirasi mereka, motivasi mereka dari Bro Yamin ini ditonton jutaan loh. Insya Allah. Jadi apa? Ada semacam motivasi buat teman-teman Yamin? Ada. Ya ada ya. Ada. Apa? Jadi cak ini ngajar tuh dibilang mudah susah, dibilang susah mudah gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngajar, yang pengen fokus di dunia pendidikan jadi guru, yang pertama harus mantap cintai dulu profesi ini. Karena kalau tidak mencintai profesi ini kerjanya setengah-setengah kayak. Karena banyak loh guru-guru kita nih yang kalau hujan dikit
nggak datang telat gitu. Karena apa? Karena kurang mencintai profesi. Dia ngajar tuh cuma nyari duit sebagai gaji guru baik itu. Iya. Nah, sedangkan kalau kita mencintai profesi, meskipun hujan kita tetap datang. Makanya kalau aku sih selalu stok jas hujan di motor, karena kita kan pakai motor ya. Iya. Nggak ada pakai mobil kan gitu. Jadi ya kalau kita sudah mencintai dunia ngajar, siap ke jas hujan. Jadi hujan itu bukan alasan kita telat datang. Hujan itu bukan alasan supaya kita tidak ngajar gitu. Nah, itu dulu sih poin yang pertama. Sisanya tinggal tingkat ke kualitas. Karena kita nih mendidik. Kalau kita mendidik, kita dulu harus terdidik. Nah, karena tidak mungkin kan kita mendidik seorang siswa untuk jadi bagus, sedangkan kita tidak memberikan contoh. Gitu. Benar. Gitu. Jadi malulah kita marahi siswa telat, tapi kita dewe yang suka telat. Gitu. Jadi poin pendidikan kita di mana? Ya. Sedangkan guru itu kan singkatan, Mi. Tahu enggak? Guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Nah, itu. Apa yang nak ditiru kalau misalnya kita tidak pantas untuk ditiru? Makanya kan muncul pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tuh. Jadi teman-teman sih cintai baik profesinya. Jangan lemah ngajar duitnya. Kalau nak nyari duit sebenarnya jangan digajar, karena duit ngajar tuh kecil sebenarnya. Iya. Benar kata Azmi di awal tadi kan, kalau nak nyari duit di bisnis besar. Rezeki tidak terbatas. Iya, benar. Tuh, itu sih sebenarnya. Berarti benar. Mungkin kesimpulannya tuh yang ngajar-ngajar ini, yang guru-guru ini wong pilihan sebenarnya. Mungkin wong juga yang sudah dipilih. Mungkin juga ya. Jadi memang belum tentu dengan wong-wong lain itu sanggup menjalaninya kan? Benar. Benar. Berarti Bro Yamin ini termasuk wong pilihan lah. Wis. Itu ya. Mungkin juga. Mungkin lah ya. Insyaallah lah. Tapi yang jelas sih mungkin benar ya, ngapo. Karena banyak wali murid yang ngeluh loh. Ngeluh anaknya belajar di rumah. Kebayang enggak dia didik anaknya be lagi repot. Guru didik anak uang banyak ratusan. Nah itu. Jadi pesan aku untuk wali murid boleh? Ya boleh. Silakan. Pesan aku untuk wali murid, kalau ada guru marahi anaknya, selama marahinya dalam batasan yang wajar. Kalau ayah nyubit, motaki rambut, selama dalam tingkat kekerasan yang berlebihan, jangan marah gitu. Yeah. Karena dalam pendidikan tuh ada reward dan punishment-nya gitu. Punishment-nya tuh kalau anak nakal, ya masa anak nakal tak boleh dimarah? Iya. Nah, coba dia didik anaknya, sanggup enggak? Siko cuman anaknya, enggak sanggup dia gitu. Tapi berkaitan dengan HAM enggak sih sebenarnya? Cak ini kan karena kita nih banyak undang-undang yang di HAM itu kan. Kalau zaman kita SD mungkin ya kan? Iya, parah. Lebih parah mungkin pendidikannya kan? Benar. Tapi jadi tidak kan? Iya, sebenarnya sih bukan HAM ya. Kalau bicara HAM Cak ini. Kalau kita bicara HAM sebenarnya hak asasi wong ya, guru tuh punya hak loh. Hak guru apa mendidik. Nah, cak mana kalau misalnya yang dididik tadi tidak ada yang ditakutinya? Ya. Cak mana cara kita nak mendidik? Ngampuk kan siswanya. Nah, itu. Jadi sebenarnya sih keras kepada siswa, lebih tepatnya tegas, itu penting. Cuma tadi jangan kelewatan ya. Kalau kita zaman dulu mungkin kelewatan juga gurunya kadangnya ngebuk mistar sampai patah mistar ya. Nah mungkin tidak secak itu. Tapi kalau nyubit misalnya atau botakin rambut, karena kemarin kan sempat muncul wacana guru yang nokai siswa itu bisa dipidana. Nokai siswa? Iya. Dipidana? Nah tuh kan, itu kan berlebihan tuh. Aku di SMA dibotakin habis siang aku dulu. Itu kan aku bilang, nah itu sudah berlebihan. Jadi kalau anaknya udah galak dibotaki, jangan disekolahi. Suruh ngisep iPhone. Nah budak iPhone itu kan ada ditokai kan itu. Iya kan gitu. Nah, itu. Masa waya ditokai, diprotes. Bahkan di Jawa itu kemarin di mana ya, lupa daerah. Siswanya dicubit, anaknya dicubit, ngamuk wong tuanya. Ngapa siswanya dicubit guru? Karena disuruh sholat duha ada galak. Nah kan gurunya tuh ngajak bagus. Kalau kata gurunya, nah ini sabu isep, dicubit. Oke, mungkin marah lah dia. Ini anak nih disuruh jadi wong loh, diajari sholat loh, diajar sholat duha loh. Banyak wong-wong yang tak bisa sholat duha, anaknya nak dididik, itu kan bagus tuh. Dicubit, marah wong tuanya. Itu kan tanda wong tuanya tak pernah sholat. Iya. Yalah, mudah-mudahan dengan apa yang Bro Yamin ngomong bisa didengar ya. Insyaallah. Kawan-kawan yang seangkatan. Amin. Yalah, insyaallah kita bisa ketemu lagi, ngeser-ngeser lagi ya. Siap, insyaallah. 5, 4, 3, 2, 1, please come in.